Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majelis kali ini, majelis episode kedua, edisi lengkap dengan pembacaan kitab Fadilah Haji dan Umrah. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Dengan artinya, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Dan untuk hadis pertama dari Ammar bin Abasa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan yang terbaik ialah haji yang mabrur dan diterima, atau umrah yang mabrur dan diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dan untuk hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah itu kafarah, penghapus dosa-dosa yang dilakukan antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan kepada kita bahwa dosa apa saja yang dilakukan dapat diampuni setelah melakukan satu umrah melalui rahmat yang diperoleh dari umrah tersebut. Jadi apa yang telah dilakukan di antara dua umrah akan terhapus. Banyak hadis lain yang menguatkan pernyataan ini. Dan untuk hadis ketiga mengenai keutamaan umrah dari kitab Fadilah Haji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, suamiku Abu Talha dan putranya telah pergi menunaikan haji dan meninggalkan aku di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Ummu Sulaim, melakukan satu umrah di dalam bulan Ramadan adalah sama ganjarannya dengan haji yang dilakukan bersamaku. Dan untuk hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para haji dan orang-orang yang melakukan umrah adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berdoa kepadanya, maka dia menjawab doa mereka, dan jika mereka memohon ampunan kepadanya, maka dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para haji dan mereka yang di dalam perjalanan umrah adalah wakil-wakil Allah yang mempunyai tugas khusus. Sama halnya dengan perwakilan dan utusan yang pergi ke istana, orang-orang besar atau pejabat pemerintah. Orang-orang ini pergi mempersembahkan diri mereka di rumah Allah, sebagaimana para utusan itu dimuliakan. Mereka di rumah Allah sebagaimana para utusan itu dimuliakan, maka orang-orang ini pun dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebuah hadis ada 3 macam perutusan wakil Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang menunaikan haji, dan orang-orang yang melakukan umrah. Masya Allah. Keterangan dari hadis yang keempat, bahwa para haji dan orang-orang yang menunaikan umrah itu adalah wakil Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang menunaikan haji, dan orang-orang yang melakukan umrah. Dalam kitab Targhib terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu
orang-orang yang menunaikan haji dan umrah adalah wakil-wakil Allah. Apabila mereka berdoa kepadanya, maka dia akan mengabulkan doa mereka. Hadis lain dalam At-Targhib juga berbunyi, orang-orang yang menunaikan haji dan umrah adalah wakil-wakil Allah. Apa saja yang mereka minta, mereka akan diberi. Apa saja doa yang mereka panjatkan akan didengar. Dan apa saja perbelanjaan yang mereka habiskan akan diganjar. Aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jiwaku ada dalam genggamannya, apabila seseorang mengucapkan labbaik dari tempat yang tinggi atau mengucapkan takbir, maka segala yang berada di sekeliling mereka hingga ke ujung bumi akan mengumandangkan teriakan yang sama dengan mereka. Dalam At-Targhib juga ada sebuah riwayat yang menyebutkan seseorang yang melakukan haji dan umrah adalah wakil Allah. Apa saja yang ia minta akan diberi, apa saja doa yang ia panjatkan akan didengar, dan apa saja yang ia belanjakan akan diganjar. Alhamdulillah, tentu menunaikan haji dan umrah itu sangat besar pahalanya, teman-teman. Dan yang paling utama, niat kalian sebelum berangkat ke sana bukan untuk mendapatkan gelar haji. Intinya menunaikan haji itu untuk menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima, bukan untuk mendapatkan gelar atau bukan untuk mendapatkan panggilan haji setelah kita kembali ke negara kita masing-masing. Jadi untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman, luruskan niat Anda untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala berangkat haji dan umrah, karena segala sesuatu untuk mendapatkan ridho dari Allah yaitu niat. Kalau niat kita lurus hanya untuk mendapatkan ridho Allah, insya Allah kita mendapatkan haji yang mabrur. Dan jika niat kita baik untuk berangkat umrah, maka ganjarannya di sisi Allah itu sangat besar. Alhamdulillah, majelis kali ini, majelis fadilah haji dan umrah, semoga Allah meridhoi, dan insya Allah semoga apa yang dipelajari, apa yang didengarkan, semoga terkesan dalam hati kita masing-masing. Maka kita tutup majelis ini dengan doa, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.